Perkenalkan, nama saya Topan Pratama Wisuda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang batu bara dan DNA sebagai solusi energi alternatif pengganti LPG. Di sini terdapat anggota kelompok. Yang pertama, Johannes Levin, kemudian saya, Topan Pratama, kemudian teman saya Chandra Pamukas, dan juga Stefanus Calvin. Apa itu batu bara? Batu bara merupakan hasil akumulasi material organik yang berasal dari bekas tumbuh-tumbuhan yang telah mengalami penggambutan dan pembatu baraan serta litifikasi. Material tersebut telah mengalami kompaksi, perubahan kimia, dan proses metamorfosis oleh peningkatan panas selama periode geologi. Jadi batu bara ini merupakan bahan bakar padat yang berbentuk padat dan merupakan hasil dari pengolahan fosil-fosil tumbuhan yang mati, dan pengolahannya itu membutuhkan waktu hingga jutaan tahun. Nah, di sini terdapat jenis-jenis pembentukan batu bara. Yang pertama adalah pembentukan gabut. Di sini tumbuh-tumbuhan yang mati akan terakumulasi di lingkungan rawa. Kemudian setelah pembentukan gabut terdapat pembentukan lignit, yang mana ini merupakan proses tahapan selanjutnya dari gambut, ya, di mana gambut dipadatkan dan sebagian diubah. Kemudian pembentukan bituminus. Pembentukan bituminus ini merupakan tahapan lanjutan dari lignit, dan di mana lignit mengalami pemadatan dan pemanasan lebih lanjut di dalam bumi. Dan kemudian pembentukan antrasit, di mana batu bara bituminus akan dikenai tekanan dan suhu tinggi oleh panas bumi. Standar kualitas batu bara. Organisasi-organisasi di dunia dan Indonesia seperti ASTM, SNI, dan ISO menerapkan standar kualitas batu bara, yang dimana menetapkan parameter penting untuk memastikan kinerja dan keamanan. Parameter ini meliputi ukuran butir, kadar air, kadar abu, kadar zat terbang, kadar karbohidrat, kadar sulfur, dan nilai kalori. Setiap parameter mempengaruhi kinerja batu bara dalam aplikasi yang berbeda. Yang dimana nanti batu bara akan dipisah-pisah grade-nya dari kinerja dan juga keamanan. Nah, yang pertama, terdapat jenis kualitas batu bara grade A. Di Indonesia sendiri, grade A, batu baranya memiliki nilai kalori sebesar lebih dari 7.100.000 kalori per kilogram. Yang dimana artinya setiap 1 kilogram batu bara dengan jenis grade A akan menghasilkan energi sebesar 7.100.000 kalori. Kemudian kadar air. Kadar air di grade A sudah pasti akan lebih dikit, sebesar kurang dari 8%. Kadar abu juga kurang dari 8%. Grade B, nilai kalorinya sebesar 6.100 sampai 7.100.000 kalori per kilogram. Kadar airnya kurang dari 14%. Kadar abu kurang dari 14%. Kemudian grade C. Grade C memiliki nilai kalori sebesar 5.100 sampai 6.100.000 kalori per kilogram. Dengan kadar air kurang dari 20%, kadar abu kurang dari 18%. Grade D, nilai kalorinya sekitar 4.100 sampai dengan 5.100.000 kalori per kilogram.
kadar airnya 25%, dan kadar abunya 20%. Potensi batu bara di Indonesia. Indonesia memiliki cadangan batu bara terbesar ke-6 di dunia menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia. Cadangan batu bara di Indonesia hingga tahun 2021 diperkirakan mencapai sekitar 38,84 miliar ton. Cadangan ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, dengan provinsi-provinsi seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan sebagai penyumbang utama. Di sini terdapat diagram sumber daya dan cadangan batu bara yang ada di Indonesia, yang dimana sumber data berasal dari Badan Geologi pada tahun 2020. Total sumber daya batu bara di Indonesia sebesar 143,7 miliar ton, yang dimana 3%-nya adalah jenis batu bara dengan grade A, seperti yang saya jelaskan tadi, dengan nilai kalori sangat tinggi hingga lebih dari 7.100. Kemudian 11% kalori tinggi, 53% kalori sedang, dan 33% kalori rendah. Dan total cadangan batu bara di Indonesia sebesar 38,8 miliar ton. Kemudian terdapat sebesar 2% batu bara dengan nilai kalori sangat tinggi, 7% nilai kalori tinggi, 56% nilai kalori sedang, dan 35% kalori rendah. Batu bara ini biasanya digunakan untuk bahan bakar, terutama di pembangkit listrik tenaga uap, dan di mana nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Batu bara sumber energi krusial dan tantangan lingkungan. Batu bara menjadi salah satu sumber energi fosil, memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi global. Batu bara telah lama menjadi tulang punggung industri energi global, berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi berbagai negara. Namun pemanfaatan batu bara juga menimbulkan tantangan lingkungan yang signifikan. Emisi rumah kaca, limbah pertambangan, dan kerusakan lahan menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, pentingnya untuk memahami karakteristik batu bara, proses pemanfaatan, serta berdampak lingkungan yang dihasilkan guna mencari solusi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Proses pertambangan batu bara. Pertambangan batu bara sendiri terbagi menjadi dua metode, yaitu metode terbuka dan tambang bawah tanah. Untuk tambang terbuka sendiri itu cocok untuk batu bara yang terdapat di atas atau batu bara dangkal. Sedangkan yang di bawah tanah itu menggunakan tambang bawah tanah. Tahapan pertambangan, eksplorasi memerlukan identifikasi dan evaluasi deposit batu bara. Kedua ada eksplorasi. Kedua ada perencanaan. Penyusunan rencana pertambangan yang kompresif. Jadi sebelum kita melakukan penggalian terhadap batu bara atau tambang, itu perlu dilakukan perencanaan yang sangat matang supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan. Setelah dilakukan perencanaan, selanjutnya dilakukan pengupasan lapisan tanah atau stripping. Pengangkatan lapisan tanah di atas tanah yang menutupi batu bara yang terdapat di bawahnya itu diperlukan untuk dilakukan pengambilan batu bara.
Setelah dilakukan pengupasan lapisan tanah, dilakukan penggalian terhadap batu bara tersendiri. Itu berupa pengambilan batu bara dari deposit atau tempat tambang. Setelah dilakukan penggalian, dilakukan pengangkutan, yaitu memindahkan batu bara ke tempat pengolahan atau penyimpanan. Itu setelah dilakukan pengambilan dari tempat tambang, akan dilakukan ke proses selanjutnya berupa, sebelum dilakukan ke tempat proses selanjutnya dilakukan pengangkutan. Setelah dilakukan pertambangan, kita perlu melakukan reklamasi atau pemulihan bekas tambang supaya tidak terjadi dana buatan setelah selesai dilakukan pertambangan batu bara. Selanjutnya itu ada pemanfaatan batu bara. Pemanfaatan batu bara sendiri itu yang kami ambil terdapat ada 3, yaitu pembangkit listrik tenaga uap, industri baja, dan industri semen. Batu bara dibakar untuk menghasilkan uap. Setelah itu uap tersebut untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Di industri baja itu ada batu bara kokas. Kokas adalah bahan bakar padat yang pada suhu yang dihasilkan dari pemanasan batu bara pada suhu tinggi tanpa adanya udara. Kokas sendiri memiliki sifat yang penting dalam proses pembuatan baja, seperti kandungan karbon yang tinggi, puritas, dan kekuatan mekanik. Yang ketiga dari industri semen, batu bara digunakan untuk bahan bakar untuk proses pembakaran klinker, yaitu komponen utama dalam pembuatan semen. Metode pengukuran nilai kalori pembakaran pada batu bara. Metode yang digunakan untuk menganalisis jumlah kalori yang terdapat dalam pembakaran bahan bakar atau dalam batu bara. Nilai kalori yang menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan dari pembakaran batu bara yang sangat penting untuk berbagai aplikasi seperti perencanaan pembangkit listrik, efisiensi pembakaran, dan optimasi proses industri. HAV atau High Heating Value itu mengukur energi total beserta energi yang diperlukan untuk proses kondensasi uap air. Dipengaruhi oleh kandungan air, abu di dalam bahan bakar, dan kualitas bahan bakar. Dan LHV atau Lower Heating Value itu energi total secara praktis dan realis atau pembakaran pada umumnya tidak ada kondensasi dari uap air. HAV sendiri bisa kita hitung dengan menggunakan rumus HAV dengan satuan kalor per Kg sama dengan 337 kandungan karbon yang di dalam batu bara ditambah dengan 1442 karbon hidrogen dalam batu bara. Karena di dalam hidrogen terdapat oksigen, maka hidrogen dikurangi dengan oksigen per 8, lalu ditambah dengan 93 presentasi sulfur, dan HLV juga LHV atau lower heat value juga dapat kita hitung dengan cara LHV sama dengan HAV dikurangi massa uap air yang dihasilkan oleh batu bara dikali dengan energi laten pengumpulan uap air. Biasanya sekitar 2,26 mg per Kg. Pengolahan batu bara meningkatkan kualitas dan mengurangi dampak. Yang pertama itu ada penghancuran. Proses penghancuran atau pemecahan batu bara
menjadi ukuran yang lebih kecil, lebih menguntungkan karena dapat diangkut tidak langsung bongkahan besar. Yang kedua ada penyaringan. Proses pemisahan batu bara berdasarkan ukuran partikel. Ukuran partikel yang berbeda akan dipisahkan untuk memenuhi spesifikasi yang berbeda. Yang ketiga ada pencucian, menghilangkan kotoran dan mineral pengganggu. Proses sendiri untuk mengurangi kotoran dan untuk meningkatkan kualitas batu bara yang dapat menyebabkan polusi. Selanjutnya ada pemisahan. Proses pemisahan batu bara berdasarkan densitas dan sifat lainnya. Proses ini dapat memisahkan batu bara berdasarkan kualitas dan jenisnya. Selanjutnya ada limbah pertambangan batu bara. Yang pertama ada tailings, kedua ada batu bara, batuan penutup, yang ketiga ada asam sulfur, air asam tambang, yang keempat ada debu batu bara. Tailings sendiri adalah lumpur sisa pengolahan batu bara yang mengandung logam berat dan bahan kimia. Tailings ini merupakan limbah cair yang dihasilkan dari proses pemisahan batu bara dan kotoran dan mineral pengganggu. Yang kedua ada batu penutup, adalah lapisan tanah yang digali untuk mencapai lapisan yang diingini untuk mengambil batu bara. Yang keempat ada air asam tambang atau AAT. AT terbentuk akibat oksidasi mineral sulfida dalam batu bara yang terpapar udara dan air. AAT mengandung asam dan logam berat yang mencemari air. Dampak AAT dapat mencemari air, tanah, dan permukaan dan membunuh organisme pencairan dan membahayakan kesehatan manusia. Yang keempat ada debu batu bara. Partikel yang terhirup menyebabkan masalah pernapasan dan kesehatan. Selanjutnya ada pengolahan limbah, pertambangan, dan pembakaran batu bara. Ini ada 5, yaitu pengolahan AAT, pengolahan tiling, reklamasi lahan, fly ash atau debu batu bara sebagai pupuk. Yang kelima ada penggunaan teknologi CCS atau Carbon Capture and Storage. Air asam, pengolahan AAT atau air asam tambang dinetralisasi dengan menggunakan kapur dan penggunaan konsert weapons untuk menetralkan keasaman dan penyerapan logam berat. Yang kedua ada tailings, membangun bendungan tailings untuk melakukan metode drying stacking untuk mengurangi pencemaran air. Yang kelima ada reklamasi lahan. Penanaman vegetasi dapat menstabilkan lereng untuk mencegah terjadinya erosi dan memperbaiki kondisi lahan. Yang kelima ada port ice atau debu batu bara untuk sebagai pupuk. Pemanfaatan sebagai pupuk memperbaiki kondisi tanah yang setelah dilakukan reklamasi lahan. Yang kelima ada menggunakan teknologi CCS atau Carbon Capture and Storage. Itu teknologi karbon penangkapan dan penyimpangan karbon oksida untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stefanus Calvin Daryono. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses gasifikasi batu bara menjadi DME. Ya, sebelumnya
Dimethyl ether itu apa sih atau disebut DME? Dimethyl ether itu senyawa ether yang paling sederhana berbentuk gas yang tidak berwarna dengan bau ether dan larut dalam air maupun dalam minyak. Tidak bersifat karsinogenik, teratogenik, mutagenik, dan tidak beracun. DME atau disebut dengan dimethyl ether mempunyai formula atau rumus kimia yaitu CH3O CH3 atau rumus empiris CHO. Selanjutnya gasifikasi. Jadi gasifikasi itu proses konversi thermal batubara dengan bereaksi berupa udara, oksigen, steam, atau CO, atau campuran media tersebut menjadi produk gas mempan bakar. Proses gasifikasi juga dapat dilakukan di permukaan atau disebut juga dengan surface coal gasification. Setelah melalui proses penambangan batu bara dan di bawah permukaan secara in situ pada lapisan batu bara atau disebut dengan underground coal gasification. Gasifikasi juga bisa merupakan proses termokimia yang mengubah batu bara padat menjadi gas sintetis atau disebut juga dengan syngas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar atau bahan baku industri seperti DME sebagai alternatif LPG. Selanjutnya, gimana sih cara kerja gasifikasi batu bara menjadi DME? Cara kerjanya yang pertama, gasifikasi batu bara itu dipanaskan dengan oksigen terbatas untuk menghasilkan gas sintesis atau syngas yang terdiri dari CO, CO2, dan H2. Yang kedua, pemurnian syngas. Syngas dimurnikan untuk menghilangkan kotoran seperti sulfur dan partikel padat. Yang selanjutnya, nomor 3, konversi ke metanol. Proses ini syngas yang diubah menjadi metanol melalui reaksi katalitik. Selanjutnya, yang keempat ada dehidrasi metanol, di mana metanol diubah menjadi dimethyl ether melalui proses dehidrasi. Kurang lebihnya seperti itu. Terus selanjutnya di sini ada peralatan utama dalam proses gasifikasi. Jadi alat yang pertama itu ada gasifer. Ya, gunanya untuk mengubah batu bara menjadi syngas. Terus yang kedua ada pemurni gas. Itu digunakan untuk menghilangkan kotoran syngas. Terus yang ketiga ada reaktor katalitik. Alat ini digunakan untuk mengkonversi syngas ke metanol. Yang selanjutnya ada reaksi dehidrasi yang digunakan untuk mengubah metanol menjadi DME atau dikenal sebagai dimethyl ether. Yang kelima ada penyimpanan dan distribusi. Ini setelah menjadi dimethyl ether atau DME, ini biasanya disimpan di dalam tangki yang bertekanan untuk distribusi. Selanjutnya di sini ada penjelasan bagaimana proses gasifikasi dari alat-alat yang sudah ada. Yang pertama itu gasifier. Prosesnya itu batu bara diubah menjadi syngas atau campuran gas karbon monoksida, CO, dan hidrogen H2 melalui proses gasifikasi. Proses ini melibatkan reaksi kimia antara batu bara dan agen gasifikasi. Biasanya uap air atau oksigen itu pada suhu
dan tekanan yang tinggi. Yang kedua, pemurnian gas. Di sini syngas yang dihasilkan dari gas sifir tadi masih mengandung kotoran seperti sulfur, partikulat, dan senyawa lain yang perlu dihilangkan. Pemurnian gas ini berfungsi untuk membersihkan syngas dari kotoran tersebut sehingga menghasilkan syngas yang lebih bersih dan siap untuk proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya itu ada reaktor katalitik, di mana syngas yang telah dimurnikan kemudian dikonversi menjadi metanol di dalam reaktor katalitik ini. Proses ini memerlukan katalis untuk mempercepat reaksi kimia dan biasanya berlangsung pada suhu dan tekanan tinggi. Nah, selanjutnya ada reaktor dehidrasi. Ini telah menjadi metanol yang dihasilkan kemudian diubah menjadi dimetil ether itu melalui proses dehidrasi dalam reaktor dehidrasi. Nah, proses ini menghilangkan molekul air H2O dari metanol, terus menghasilkan DME. Proses ini juga memerlukan katalis dan kondisi reaksi tertentu. Yang terakhir ada penyimpanan dan distribusi. Nah, ini DME yang telah dihasilkan kemudian disimpan dalam tangki bertekanan untuk distribusi. Tekanan diperlukan untuk menjaga DME tetap dalam fase cair karena DME mudah menguap pada tekanan air. Ya, selanjutnya, ini gambaran kasar yang atas ini gambaran kasarnya, di mana batu bara itu diproses menjadi DME. Nah, untuk yang bawah ini saya jelaskan sedikit ya. Ini dari batu bara yang dicampur air, terus dimasukkan ke dalam alat yang bernama gas sifir ini, terus bersama oksigen ya, ini bersama oksigen masuk ke dalam alat yang bernama gas sifir. Terus di dalam gas sifir ini batu bara diubah menjadi gas sintesis atau syngas lagi, yang terdiri dari H2, CO, dan CO2 dan H2S. Nih, 2S. Nah, terus syngas yang kemudian dibersihkan melalui beberapa tahap termasuk penghilangan partikulat, merkuri, dan sulfur. Nah, ini pembersihan gasnya. Ya. Tahap selanjutnya adalah conditioning syngas synthesis untuk apa? Pemurnian lah. Tadi kan ada pemurnian dimethyl ether. Selanjutnya manfaat gasifikasi batu bara yang sampai sekarang masih terjadi lah ya. Manfaat yang pertama itu bagi industri. Gasifikasi batu bara menciptakan kemudahan dan kemajuan untuk sektor industri. Proses ini mampu menghasilkan produk gas yang konsisten untuk membangkitkan listrik. Yang kedua, proses ini juga mampu untuk memproses berbagai jenis bahan bakar termasuk batu bara, palm oil, biomasa, sampah domestik maupun non domestik. Yang kedua, ada manfaat bagi lingkungan. Jadi gasifikasi ini mampu mengurangi sampah atau limbah padat yang ada di bumi. Pencemaran lingkungan akan berkurang seiring berjalannya waktu. Contoh, dari efek permasalahan global yang terjadi karena adanya akumulasinya gas metana oleh sampah, maka perlu adanya pengolahan sampah berbasis gasifikasi guna mengurangi efek rumah kaca penyebab pemanasan global. Saya sudah akan menunjukkan selanjutnya adalah keuntungan dari pemanfaatan DME. Ini dilihat dari segi negara itu sendiri.
Yang pertama pastinya akan menghemat devisa. Dengan pemanfaatan DME, kita berusaha untuk memproduksi DME tersebut dalam negeri. Otomatis sekian persen dari kebutuhan bahan bakar gas akan terpenuhi dari produksi ini. Dan kira-kira kita akan menghemat sebesar 1 miliar US dollar per tahun. Lalu selanjutnya adalah ketahanan energi. Kita tahu sendiri bahwa pada masa pemerintahan Prabowo ada beberapa fokus yang tidak dituju. Salah satunya adalah ketahanan energi atau ketahanan energi. Ketahanan energi ini bertujuan agar Indonesia menjadi lebih mandiri akan energi, sehingga ketika kondisi dunia kurang stabil, maka Indonesia bisa lebih bertahan, tapi tetap dapat memenuhi kebutuhan energinya. Lalu selanjutnya adalah lapangan pekerjaan. Dengan adanya produksi DME di dalam negeri, otomatis akan membutuhkan banyak sumber daya manusia, baik itu yang teknis maupun tenaga. Lalu selanjutnya, ya, ini ada urgensi diversifikasi energi. Dapat dilihat pada grafik di samping yang berwarna kuning tersebut menggambarkan meningkatnya impor LPG Indonesia. Ketergantungan impor LPG mencapai 70 hingga 80%. Data tersebut diambil dari Kementerian SDM tahun 2023. Lalu harga LPG yang terus naik sebesar 30% pada 1 tahun terakhir, itu akan membengkakkan subsidi yang dari pemerintah. Kita bisa lihat bahwa produksi LPG Indonesia cenderung datar. Bisa dilihat pada garis warna biru yang 2 tahun terakhir di sekitar 1,9 ton. Sedangkan importnya 6,9 ton. Nah, lingkungan LPG ini akan menghasilkan emisi CO2 dan polusi udara yang lebih banyak daripada gas dimethyl ether. Penerapan dimethyl ether di sini kita bisa lihat 4. Yang pertama adalah bahan bakar alternatif. Di sini sebenarnya kita sudah bisa memanfaatkan 100% dimethyl ether dalam kendaraan atau transportasi. Namun di Indonesia sendiri memang jarang. Terus selanjutnya, ini propelan aerosol. Karena DME yang sifatnya tidak berbau dan ketika pada tekanan atmosfer langsung menjadi gas, uap gas. Dan partikelnya itu lebih ringan daripada udara, sehingga dimethyl ether ini cenderung langsung menyebar atau menghilang di udara, sehingga sangat cocok untuk dijadikan aerosol dalam deodoran, hairspray, atau pengusir serangga. Selanjutnya adalah bahan baku kimia. DME merupakan bahan baku yang digunakan untuk mensintesis beberapa bahan kimia, seperti asam asetat, metil sulfat, dan lain-lain. Dan bahan ini juga bisa dapat digunakan sebagai pelarut. Selanjutnya adalah pendinginan. Gas R290 ini dapat digunakan sebagai zat pendingin di sektor pendingin, terutama dalam aplikasi pompa panas tertentu. Perbandingan komposisi bahan bakar gas. Di sini saya akan membandingkan LPG Pertamina dengan dimethyl ether yang sejauh ini masih dalam masa percobaan. LPG Pertamina terdiri dari 50 sampai 60% propana,
dengan nama kimia C3H8 dan 50% sampai 40% butana dengan nama kimia C4H10. LPG Pertamina ini jika hanya terdiri dari produk propana dan butana itu tidak memiliki bau, namun produsen menambahkan C2H5SH atau etil merkapan yang berfungsi sebagai indikasi jika terjadi sebuah kebocoran. Dan kalian tahu sendiri bau khas yang dihasilkan dari etil merkapan ini, karena bau ini selalu ada ketika kalian mengganti tabung gas kompor yang ada di rumah. LPG Pertamina terdiri dari propana dan butana karena sifatnya yang stabil, dan propana dan butana itu sangat mudah didapatkan, yang didapatkan dari pemurnian minyak alam. Propana memiliki kalori yang tinggi, sedangkan butana memiliki kestabilan pada suhu yang tinggi dan efisiensi yang tinggi, sehingga perpaduan pertama propana dan butana ini adalah perpaduan yang sangat cocok dan efisien. Lalu selanjutnya adalah dimethyl ether atau DME. Ini yang diuji coba oleh Pertamina. Ada 3 jenis, yaitu yang 100% DME atau 50% DME, 50% LPG, dan 20% DME, 80% LPG. DME memiliki nama kimia C2H6O. Jika 100% DME, maka kandungan dari satu tabungnya itu paling tidak ada 99,5% dimethyl ether. Terus ada 0,45% metanol, itu sudah maksimal, jadi tidak boleh lebih dari 0,45% dari maksimalnya. Terus ada air sebesar 0,05% dari maksimal. Ya, pada gambar pojok kiri atas itu adalah contoh dari uji coba yang telah dilakukan Pertamina. Itu ada sampelnya, ada 3 tabung. Yang pertama ada yang 100% DME, lalu ada yang 20%, ada yang 20%. Penyimpanan DME agar tetap liquid, syaratnya yang pertama suhu. Ketika dalam tekanan 1 atm, dimethyl ether memiliki titik-titik minus 24,8 derajat Celcius, sehingga penyimpanan harusnya di bawah dari negatif 24,8 Celcius. Biasanya disimpan dengan suhu minus 30 derajat Celcius. Jadinya adalah tekanan pada suhu aman agar DME tetap menjadi liquid atau tetap cair, ada pada tekanan 5-6 bar. Jadinya adalah wadahnya. Syarat wadahnya adalah kedap udara, tahan terhadap korosi, dan tidak reaksi dengan dimethyl ether. Biasanya terbuat dari bejatan karat atau aluminium. Dimethyl ether ini sama seperti propana dan butana. Dia tidak memiliki bau khas atau tidak memiliki bau, sehingga ketika kita hanya mengisi sebuah tabung dengan dimethyl ether, maka akan ada daya yang cukup tinggi agar dapat memastikan bahwa tabung tersebut tidak bocor. Bisakah kita menyimpan LPG untuk menyimpan DME? Jawabannya adalah bisa, karena secara teoritis tekanan yang dibutuhkan untuk menyimpan LPG itu lebih tinggi daripada tekanan untuk menyimpan DME, yang mana penyimpanan untuk LPG ada di 7-10 bar, sedangkan DME di 5-6 bar. Itu disebut karena ditarik oleh
titik lebih dari kedua gas tersebut yang berbeda. LPG memiliki titik di negatif 42 derajat Celcius, sedangkan di Megalighter memiliki titik di negatif 24,8 derajat Celcius. Bisakah DME digunakan sebagai substitusi LPG? Secara fungsi bisa, karena DME memiliki syarat penyimpanan yang lebih rendah daripada LPG. Beratnya dan hampir mirip. Yang kedua, meski nilai kalor per kilogram lebih rendah, namun memiliki nilai efisiensi yang lebih tinggi. Menurut Dandan Kusdiana, beliau adalah Kepala Litbang ESDM, dia berpendapat bahwa campuran DME sebesar 20% dan LPG 80% dapat digunakan kompor gas existing. Ini maksudnya adalah ketika kita mencampur dengan DME 20% dan 80% LPG, maka kita akan langsung bisa menggunakan gas tersebut ke kompor gas yang sudah beredar di pasaran, yaitu adalah kompor gas LPG yang pada umumnya kita pakai untuk memasak. Itu berarti di sini kita bisa lihat perbedaan LPG dengan DME dari kalorinya. Kandungan panasnya lebih tinggi LPG, tapi emisinya yang seperti yang saya sudah bilang tadi lebih tinggi pada LPG dan DME. Jadi sehingga DME ini lebih ramah lingkungan dan nilai kalornya LPG 50 mc per kilogram, sedangkan DME ini 30 mc per kilogram. Namun efisiensinya jauh lebih tinggi yang DME. Sehingga untuk memanaskan sesuatu pasti DME akan lebih boros, namun akan lebih efisien. Selanjutnya, ini bisa kita simpulkan bahwa kita bisa memfokuskan pada aspek-aspek tertentu untuk memberikan DME dan LPG. Dari pembakarannya, pembakaran DME jauh lebih efisien dan tidak menghasilkan sulfur dioksida dan nitrogen oksida, sehingga DME lebih ramah lingkungan. Dia juga menghasilkan lebih sedikit CO2. Sedangkan LPG, dia menghasilkan sulfur dioksida dan nitrogen oksida, tetap polusi berupa CO2. Sulfur dioksida ini dapat menyebabkan iritasi pada selaput, kulit, pernapasan, dan seterusnya. Lalu dari segi keamanan, di Megalighter ketika pada temperatur kamar dan tekanan 1 atm, gasnya ini akan langsung menguap, dari cara langsung menguap, dan itu lebih ringan dari udara sekitar, sehingga akan langsung hilang. Sedangkan LPG, gasnya itu lebih berat daripada udara yang ada di ruangan, sehingga akan mengendap pada bagian bawah ruangan. Itu akan sangat berisiko untuk terbakar karena gasnya mengumpul. Terus kandungan energi, DME lebih rendah energi per volumenya, sedangkan LPG lebih tinggi per volume. Penyimpanan, di sini dituliskan memerlukan peralatan lebih mahal karena gas ini tidak berbau dan butuh keamanan khusus agar memastikan bahwa DME ini tidak bocor. Dengan LPG, kita sudah tahu sendiri, infrastrukturnya sudah luas, sehingga biayanya pasti akan lebih murah karena banyak orang yang sudah paham bagaimana cara membuat penyimpanan LPG yang baik. Dampak lingkungannya lebih ramah lingkungan dan bisa terpotong untuk DME, sedangkan LPG emisi CO2-nya lebih tinggi dan dampaknya itu bisa tinggi. Lalu di tabel berikutnya ada karakteristik dari DME, diesel, metanol, metanol, dan LPG. Di sini kita bisa lihat bahwa beberapa pokoknya ada poin-poin: liquid densities, viskositas, Cartan number, dan auto ignition, temperatur, serta flower heating value.
Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Berikut adalah referensi dari PPT yang telah kami kerjakan. Sekian dan terima kasih.